Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Iman adalah kata yang besar, bukan karena ukurannya, tetapi karena makna yang disampaikannya, dan beberapa orang menodainya dengan perbuatan buruk mereka. In the Name of God, A Holy Betrayal adalah serial dokumenter tahun 2023 tentang seorang pria yang mengaku sebagai abdi Tuhan. Pada kenyataannya, dia dituduh mengeksploitasi wanita, dan film dokumenter itu diceritakan melalui sudut pandang seorang penyintas yang mengalami pelecehan dalam waktu yang lama. Dia memiliki keberanian untuk menceritakan kisahnya untuk melindungi wanita lain dari keilahiannya yang merusak. Selama bertahun-tahun, pria ini telah menipu orang agar percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Dia juga dikenal sebagai Providence, dan organisasinya didukung oleh lebih dari 400 gereja. Dia menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mendidik orang tentang Tuhan dan metodenya untuk mengubah dunia. Dia ingin murid-muridnya memuja Tuhan, dan dia mengajari mereka bagaimana memahami Alkitab untuk maju menuju spiritualitas batin. Semuanya berantakan ketika dia mengungkap sisi gelapnya. Wanita itu mengungkapkan semua detail intim tentang kehidupan pribadinya di pertunjukan pertama, termasuk keterlibatannya dalam masalah spiritual. Dia sebelumnya melayani sebagai petugas percobaan dan pendeta. Anggota gerakan pria itu juga mengancamnya sebagai akibat dari program tersebut. Peringatan ini, bagaimanapun, tidak menghalangi dia untuk berbicara kebenaran. Beberapa klip video dan teks menunjukkan grup di Hong Kong berusaha mencegahnya syuting. Dia terus dikejar dan ditekan oleh para anggota untuk meninggalkan rencana syutingnya. Pada awal 1980-an, dia memiliki 200.250 jemaat dan lebih dari 30.000 pengikut, semuanya adalah remaja muda dari perguruan tinggi bergengsi. Ajaran mereka seolah-olah valid dan ilmiah, dan mereka selalu berkonsentrasi pada institusi bergengsi. Dia secara bertahap memulai karirnya di sinkon dan pindah ke berbagai kota untuk mendapatkan lebih banyak pengikut. Lebih lanjut, ia mengaku telah membaca Alkitab sekitar 2000 kali dan mengalami saat-saat penglihatan. Orang-orang mulai percaya bahwa dia adalah reinkarnasi Yesus, yang menyebabkan kebingungan yang meluas. Dia telah berhasil memanipulasi mereka sampai pada titik di mana orang mulai tunduk padanya secara membabi buta. Dia membuat prediksi yang terbukti benar pada akhirnya. Jadi cukup jelas bahwa orang-orang akan mendengarkannya tanpa mempedulikannya. Ada kasus di mana individu meninggal akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pria itu tampaknya telah menyelamatkan hidup mereka. Orang-orang akhirnya berpikir bahwa dia adalah bentuk Tuhan yang berbeda. Dia begitu egois sehingga dia ingin orang-orang mengejar berkahnya daripada berkah yang maha kuasa. Dia selalu mengaku sebagai Mesias, dan bahkan orang yang paling terpelajar pun dengan mudah dimanipulasi olehnya. Banyak orang tidak mengira dia telah menciptakan dunia tahayul untuk semua orang. Dia mengaitkan sebagian besar selebritasnya dengan orang-orang muda yang mendukung perjuangannya. Banyak korban mulai mengungkapkan keprihatinan mereka tentang gerakan JMS pada tahun 1991. Pada usia 16 tahun, seorang penyintas mengalami kengerian. Anggota JMS awalnya membuatnya merasa baik sampai dia menyadari niat jahatnya. Dia menyimpan beberapa koneksi di seluruh dunia yang memberinya kekuatan. Salah satu anggota membujuknya untuk bertemu langsung dengannya pada tahun 1993. Pria itu menegurnya untuk merahasiakan hal ini dari keluarganya dan gereja setelah menyerangnya secara fisik. Dia dapat dengan mudah memanipulasi korbannya karena dia menampilkan dirinya sebagai orang yang memiliki kepribadian yang kuat, dan bertemu dengannya di dunia nyata dianggap sebagai suatu kehormatan besar. Lebih banyak korban secara bertahap muncul dengan cerita mereka untuk film dokumenter tersebut. Korban lain melangkah maju dengan pengalaman traumatisnya pada tahun 1992. Salah satu kekuatan terbesar wanita ini adalah mereka memutuskan untuk membicarakan ketakutan terdalam mereka. Dia dan yang disebut Mesias bertemu di pertandingan bola voli. Dia adalah salah satu penari, dan dia terus menatapnya selama pertandingan. Mereka berkumpul di kamar hotel mereka setelah pertandingan. Dia membujuknya ke kamarnya dengan mengklaim dia ingin memberkatinya. Dia merasa tidak nyaman di sekitarnya sepanjang waktu. Dia melecehkannya secara fisik, dan dia tidak berdaya untuk menolak permintaannya karena dia tidak pernah membiarkan wanita ini berkencan dengan pria lain. Orang-orang curiga bahwa dia telah memilih wanita sebagai informan, yang tugasnya adalah memberitahu presiden tentang semua yang terjadi di gereja. Terlepas dari kenyataan bahwa laki-laki dapat melakukan pekerjaan yang sama, dia menginginkan para wanita ini untuk menjadi budaknya. Mereka yang bekerja untuknya disuruh mengangkut lebih banyak wanita kepadanya.
Karena banyak hal telah berubah secara dramatis di sekitar mereka, perilakunya terlalu menyakitkan bagi para penyintas. Dia memerintahkan mereka untuk menarik lebih banyak gadis ke sekte setelah mereka menjadi anggota tetap. Dia mempengaruhi ideologi dan pandangan para pengikutnya, dan sementara dia mendapat manfaat besar dari mereka, dia menggunakan keyakinan mereka untuk mencapai keinginan jahatnya. Wolmyongdong didirikan olehnya pada tahun 1945. Semua wanita tinggal di kompleks apartemen, dan semakin sulit bagi semua wanita untuk tetap bersama. Mereka tidak pernah diberi kondisi hidup yang layak. Dia jelas menikmati semua perhatian terfokus padanya, dan dia menggunakannya untuk keuntungannya. Pendukung wanitanya siap membantunya dalam mencetak poin dan memenangkan turnamen di pertandingan bola voli dan sepak bola. Terlepas dari kenyataan bahwa banyak wanita berusaha untuk melaporkannya, mereka diancam akan dibunuh oleh orang yang mereka cintai. Meskipun demikian, kepercayaan buta bisa berbahaya karena dia telah membangun dunia di sekelilingnya yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.